Saatnya telusuri tempat hits di Korea di segmen Sogram. Yuk kita sapa DJ Medok kita. Halo. Piye kabare? Ya baik-baik. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ya begini ya. Ya. Kok lu gitu sih? Gua sih seneng ya, karena kan mau libur cusok. Oh iya, mau libur. Lu juga libur kan? Ya minggu depan kan. Iya. Aku Depan. kerja sih. Oh iya. Gue juga kerja sih. Ya. Tapi setidaknya ada bisa sedikit lebih chill lah. Tapi lebih gini deh, kan kalau bulan ini kan ada libur Cusok ya. Jadi walaupun hari Cusoknya kerja, bulan ini dapat cuti pengganti Cusok kayak gitu. Oh, wah seru banget ya. Buat ini ditabung ya, buat liburan Benar. nanti. Buat Oh, liburan boleh. nanti. Ya tapi ya cuma bisa dipakai bulan ini aja Oh, gitu. Tapi lebih enak kalau liburan ke luar negeri ya. Iya Apalagi sih. ke Thailand, enak Iya. banget. Bener. Sawadika. Sawadika. Oke deh, ngomong-ngomong soal liburan nih, hari ini kita akan jalan-jalan kemana nih di Jejiso? Nah, hari ini kita mau nyoba ke tempat namanya itu Sinchon. Sinchon. Jadi sebenarnya Sinchon ini lebih terkenal kayak beberapa tahun yang Sinchon lalu itu ya. kakaknya Himawari bukan sih? Hah? Mikir kan? Jangan. Please. Sinchon. Please. Oke, next. Dia. Bener kan adiknya Shinchan Himawari kan? Iya. Iya bener. Gue takut salah juga. Oke. Ya emang kayak beberapa tahun yang lalu lebih viral lah. Jadi emang kayak Iya Sinchon sih. ini viral karena kan sebenarnya di Yonsei University langsung kan. Oke. Jadi biasanya orang-orang yang sekolah Yonsei University pada mainnya di Sinchon kayak gitu. Tuh, kayak Hongdae lah, Hongik Benar. University di Hongdae. Tapi kalau Hongdae kan lebih ke turis juga banyak Betul. kayak gitu kan. Tapi Sinchon tuh lebih kayak anak kuliah dulunya gitu. Iya. Dan Tapi biasanya Sinchon ini dekat Hongdae kan? iya, Sebelahan. satu station. Iya. Jadi tinggal jalan ya bisa lah. Oke. Jok bapak-bapak kata Ara. Wah, aduh. Kalian bisa merasakan kan bagaimana gue bersama Abdi mendengarkan jok bapak-bapak. Iya, tapi itu kan emang Sinchon dan Shinchan. Masih nyambung lah, yang nggak jauh banget lah. Iya, oke. Iya, beda satu kata gitu ya. Beda satu huruf. Iya, itu kan jokes bapak-bapak kan kayak gitu memang. Baik. Iya. Oke, lanjut. Terus di Sinchon nih berarti ada Yonsei ya? Bener, dan karena itu banyak anak-anak Yonsei, dan apalagi kan Yonsei kan sebenarnya banyak orang luarnya juga kan. Setahu aku teman-teman Indonesia juga banyak yang mau sekolah Yonsei kayak gitu. Betul. Ya, banyak mahasiswa internasional. Bener, dan banyak juga teman-teman yang sekolah Yonsei juga kayak gitu. Dan sebenarnya Yonsei ini terkenal sama musician yang masih belum terkenal biasanya, yang ngeband kayak gitu. Jadi biasanya busking itu pada Busking di gitu ya? Yonsei. Yonsei. Oh, wow, baru Dan tahu gue. banyak banget kayak band-band terkenal. Maksudnya bukan terkenal secara internasional yang kayak yang udah ada namanya kayak gitu. Yang terkenal di busking itu banyak yang di Yonsei. Berarti Banyak di Yonsei, banyak yang di Sinchon. Di Sinchon. Kayak gitu. berarti dulu Day6 buskingnya di situ nggak, Bi? Mungkin ya. Iya kan? Waktu zaman Awal-awal belum ya. Bisa awal-awal. jadi ya. Masih ngebusking gitu ya? Tapi sayangnya ya, aku kali ini ke Sinchon kan udah nggak serame dulu ya emangnya ya. Aku udah 2 kali ke Sinchon, tapi nggak lihat ada buskingnya gitu. Iya, gue juga. Iya, apa karena udah udah nggak zaman, zaman. ya. Nah. Nggak Jadi- lagi ujian kayaknya, atau lagi libur deh kayaknya mereka Enggak, tuh. gue juga udah lama banget nggak Tapi lihat. soalnya gini, dulu di Hongdae juga banyak kayak yang mau jadi idol ya, yang nari-nari, yang busking. Betul. Sekarang juga udah nggak sebanyak dulu kayak gitu. Jadi mungkin sekarang udah nggak sesering dulu kayak gitu Sekarang aja. Mungkin juga- udah beda tren kali ya. Benar. Sekarang beda tiketnya zaman. di TikTok, Langsung di Betul. TikTok. langsung live. Langsung promonya di situ ya. Atau ada tempat khusus kayak gitu ya mungkin ya. Masuk kemana, ada barnya atau ada tempatnya untuk dilihat langsung, nggak di luar lagi gitu. Live cafe gitu kali ya. Bener. Jadi kita lihat dulu aja videonya seperti apa. Soalnya Baiklah. tempatnya tuh cukup keren lah anggapannya. Oh wow. Cukup estetik lah. Nah, ini MRT-nya. Jadi kalau teman-teman tuh naik line 2 ya. Line 2 langsung turun Sinchon. Sepi banget ya. Ini soalnya aku video juga hari biasa sih. Tapi aku juga pergi pas Jumat juga gitu. Tapi nggak ada busking. Jadi kalau teman-teman keluar tuh langsung ada Hyundai Mall juga. Jadi walaupun nggak sampai Hyundai Mall yang gede banget, tapi ya pada biasanya lah. Ada Iya. tempat makan, ada tempat shopping, semuanya ada. Dan tempat-tempatnya tuh kayak gimana ya? Kayak keren-keren gimana gitu loh. Iya sih. Keren-keren gimana gitu tuh gimana? Kayak mengikuti zaman. Jadi kayak banyak rumah makan yang cukup terkenal di sini. Dan franchise-franchise yang baru juga semuanya udah masuk di sini. Oh wow. Jadi mungkin kalau orang-orang Korea yang mau minum santai atau kayak mau makan santai itu semuanya udah cukup lengkap lah anggapannya.
Jadi bener-bener kayak tempat tinggal orang lah anggapannya. Iya, iya. Jadi kalau Hongdae kan lebih ke tempat turis ya. Bener. Jadi kayak rame banget kayak gitu. Kalau Sinchon ini lebih kayak orang daerah kayak gitu. Dan lebih nyantai ya? Lebih nyantai. Lebih kayak suasananya tuh lebih kayak chill. Jadi kalau Iya, orang iya. Korea kan suka minum-minum santai. Itu juga tempatnya ada semua kayak gitu. Oh. Dan sebenarnya untuk tinggal kayaknya oke banget ya karena cukup lengkap. Ada kafe yang oke, ada tempat makan. Tempat makannya juga untuk keseharian ya, bukan yang lebih ke jalan-jalan kayak gitu. Itu juga lengkap banget lah anggapannya. Wah. Ini tapi emang vibes-nya anak-anak muda banget ya. Banyak tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe, Dan banyak kayak gini deh, kayak graffiti ya. jalan-jalan graffiti gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang suka art, kayaknya cocok deh di Sinchon. Gitu. Mm-mm. Ini tempat minum ya? Benar, ini airnya keluar asli nih. Nah, bisa diminum ya. Boleh diminum ya? Iya, itu water fountain. Dan sebenarnya tuh jalannya tuh kayak luas banget. Jadi bahkan dia tuh punya 2 MRT. Jadi teman-teman tuh harus kayak waspada ya, karena Sinchon tuh ada yang lain 2 seperti aku bilang, ada yang Gyeonggi Jungangson. Apa tuh? Jadi line yang beda. Dan itu benar-benar turunnya berbeda ya, bukan nyambung lah anggapannya. Betul. Oh, ada 2 line. Ada 2 MRT lebih tepatnya. Oh. Dan itu nggak nyambung. Dan jaraknya sekitar kalau teman-teman jalan ya bisa dibilang 10 menitan lah. Bagus ya vibes-nya ya. Jadi buat jalan-jalan cocok karena banyak taman-taman, terus jalan graffiti. Oh, ini mungkin tempat basking dulu kali ya. Ada gitar-gitar gitu. Ya bisa jadi ya. Ini kan soalnya banyak orang basking ya. Iya, ini artis terkenal dulu ya. Bener, sampai dibikin patungnya kayak gitu. Wah, ini taman-taman kecil. Jadi taman-taman kecil seperti tadi itu banyak sih. Jadi untuk teman-teman yang suka jalan, lihat vibes kayak gitu cocok banget. Tapi mungkin sekarang agak cukup panas ya. Iya sih ya. Jadi ya harus hati-hati ya. Ini yang tadi MRT yang Gyeonggi Jungangson. Jadi sama yang lain 2 itu benar-benar terpisah ya anggapannya ya. Biasanya kan kayak satu MRT tinggal pindah lain. Betul. Ini udah nggak bisa nyambung kayak gitu. Jadi di sini juga banyak yang main skateboard, benar-benar Oh. orang-orang art doang yang ngumpul kayak gitu ya. Wah. Dan di jalan yang Gyeonggi Jungangson ini juga ada kayak jalan graffiti kayak gini. Ini saya. Versi kurus. Mirip kayaknya nggak mirip deh. Soalnya pakai kacamata gitu kan. Jadi ini ada tunnelnya, ada namanya tunnel graffiti tunnel. Jadi ini tempat yang bagus banget buat foto dan terkenal karena dulu dibuat syuting dokebi kalau teman-teman tahu. Goblin. Goblin. Ini si tunnel ini. Benar. Oh. Jadi ini kayak tunnelnya terkenal banget. Jadi kalau teman-teman yang mau ke foto-foto di tunnel ini atau mau nyobain ke tunnel ini harus ke tempat Sinchon yang Gyeonggi Jungang Line. Jadi langsung di sampingnya kayak gitu. Jadi buat foto itu kayak keren banget lah Iya ini. sih ya. Oh, malam juga ada lampu-lampunya. Bagus Pas ya. lagi sepi lagi. Bener, harus nyari pas sepi. Ya, Buat mungkin foto. dulu pas zamannya Goblin baru buka tuh pasti rame Iya, banget iya, tempatnya. iya. Heeh. Sekarang kan udah enggak ya. Jadi sekarang foto. Waktunya. Waktunya. Karena Goblin sendiri udah lama banget kan Iya. ya. Iya, itu 2017 kayaknya dramanya pecah banget tuh. Iya. Sedih banget gak sih nungguinnya sampai ini? Udah berapa tahun? Sampai udah ya? nggak ini, nggak viral. Tapi ya intinya misalnya tapi walaupun nggak ada Goblin tempatnya tuh emang bagus banget sih menurutku. Tapi kan semuanya berviral karena ada drama atau apa yang terkenal syuting di sana kayak gitu. Tuh. Ya siapa tahu aja ya ada yang baru nonton Goblin sekarang kan Benar. jadinya kan kayak penasaran Ada gitu. film baru mau syuting di sana misalnya kan bisa aja ya. Wow. Karena tempatnya udah jadi kan. Tempatnya udah nggak usah dibongkar lah anggapannya Bener. gitu. Tinggal jalan aja ya di situ ya. Bener. Wah. Tapi yang menurutku sangat disayangkan ya, kan tadi seperti dilihat banyak taman-taman yang cukup oke. Dan kalau Sinchon ini besar banget lah, jadi untuk jalan itu cocok banget. Dulu tuh juga ada basking-basking yang keren lah anggapannya. Ya yang suaranya bagus atau band yang keren. Jadi kalau teman-teman jalan sambil dengerin basking, santai itu cocok banget. Tapi ya emang disayangkan sekarang baskingnya udah nggak ada. Tapi kalau teman-teman yang emang suka band lagu band atau kayak basking kayak gitu, setahu aku di dalamnya itu udah ada, direkod di dalamnya lah. Ada kayak kafenya, barnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi sekarang nggak bisa ya, karena udah nggak ada ya yang ngebasking di situ. Jadi sebenarnya
aku juga nggak pasti masih ada atau masih nggak ada. Tapi aku udah pergi 2 kali ya untuk ngecek gitu. Tapi aku pergi 2 kali, so far masih nggak ada kayak gitu. Iya. Kalau gue lihat di Hongdae sih yang masih rame, justru makin rame si buskingnya itu. Tapi di Hongdae pun buskingnya udah jarang banget menurutku. Nggak seheboh dulu ya maksudnya. Kalian dulu tuh mesti ada kayak gitu. Bener-bener. Heeh. Dari Mungkin emang ya bukan udah ini ya. Udah bukan zamannya Udah ya bukan mungkin. zamannya. Heeh. Bener yang tadi Abdi bilang, mungkin sekarang ke medsos juga gitu kan, lebih ke Iya. TikTok, Ke TikTok. sendiri gitu. soalnya kan sebenarnya orang-orang busking itu kan konsepnya tuh untuk mempromosikan dirinya Betul, kan. betul. Ya. Tapi mungkin karena sekarang di TikTok atau di apa tuh Iya, banyak cara lain ya untuk promosi ya. lebih Iya. cepet, lebih praktis gitu ya Bener-bener. mungkin. Si AM nanya nih, busking di sana ilegal nggak? Apa dikenakan biaya? Biasanya tuh harus ngomong dulu sama tempatnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kan ada tempatnya khusus deh. Kamu busking di sini kayak gitu. Iya. Harus bilang ke ini ya, ke Izin. izin dulu ya, minta harus izin. izin dulu. Jadi nggak boleh sembarangan tiba-tiba busking kayak gitu. Ya ya ya. Dan setahu aku ya emang bayar sih. Oh, bayar ya. Setahu aku ya bayar karena kan harus izin dulu, harus sewa dulu kan anggapannya. Iya sih. Heeh. Kirain gratis. Iya, gue kira juga gratis. Tapi kan mereka busking juga sambil mencari uang juga. Tapi- Mungkin karena itu kali bayar ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat sendiri di Korea itu jarang banget ada sumbangan ya bilangnya ya. Iya. Tapi di Myeongdong ada kok. Tapi suka Gua ada sering sih ngasih si kayak kotak kotaknya. itu gue ngasih. Tapi nggak 1.000. banyak orang ngasih sih. Iya, tapi kalau teman-teman lihat dari kotaknya aja uangnya tuh nggak banyak. Nggak Gitu. ada, iya. Ada di Myeongdong ada kok. Ada gue ngasih, ada beberapa gitu. Emang Biasanya suaranya bagus. Kalau di Europe gitu kan udah emang budaya ya. Iya. Busking terus kasih uang kan tebel gitu ya Betul, kotaknya. betul. Wah, uangnya banyak Benar, gitu. benar, benar. Tapi ada yang pura-pura ngasih sekalian ngambil duit juga ada kan biasanya. Tapi di Korea kayak bukan budayanya ya. Iya, Iya. kan? Karena kalau teman-teman lihat kayak kotaknya aja uangnya dikit banget gitu. Iya sih, benar, Udah setuju bisa banget. dihitung. Oh tuh berapa itu gitu. Gak apa-apa lah buat naik subway pulang gitu. Iya. Buat biaya bus 2.000 won lah gak apa-apa. Ya segitu cukup lah kayaknya Ya ya. cukup. Heeh. Ah, ya ampun. Wah, seru banget ya jalan-jalan di Sinchon ini ya. Tapi kalau dilihat tadi videonya rata-rata di sore menuju malam ya. Benar. Kalau siang tuh vibes-nya beda nggak? Seharusnya beda dan sebenarnya karena Sinchon kan lebih terkenal malamnya ya sebenarnya ya. Jadi ya lebih nyala malam lah. Disarankan Malam. Kalau ke siang malam. kan sebenarnya lebih ke anak-anak sekolah udah lagi sekolah semua. Jadi sepi. Kalau malam kan anak-anak sekolah lagi main-main. Misalnya lagi minum atau main board game. Iya. Kayak monopoli ya. Karena di monopoli. Korea itu juga lagi zaman kafe monopoli gitu. Ah. Terus kafe-kafe yang harus nebak biar keluar itu apa namanya? Nebak Bang biar keluar. Culture itu ya. Jadi di Korea tuh ada kayak lagi sempet zaman Apa ya ya. bahasa ininya? Jadi escape room ya. Escape. Oh iya, escape room. Oh, escape room. Itu sempet zaman. Dan itu juga di Jadi lu Sinchon harus banyak banget. Main muterin game. otak buat Benar. bisa keluar dari Cafe situ. itu. Heeh. Kalau nggak keluar-keluar, Ya udah, Ya udah. minta pertolongan. Minta tolong. Ya kan? gitu. Lambaikan tangan ke kamera. Nah, ada kameranya, jadi nggak usah takut ya. tapi salah satu hal yang menurut gue ini unik dan juga menarik di Sinchon, gue tuh beberapa kali ke sana. Sempat ada satu momen yang gue ke sana itu gue pindah-pindah kafe karena full. Dan kafenya tuh full kenapa coba? Karena pada belajar semua di situ. Oh. Terus gue pikir apa karena ini daerah mahasiswa ya gitu. Dan itu beneran satu meja, satu orang, itu semua pada buka laptop, ada yang lagi Zoom, ada yang lagi belajar sambil nyata-nyata. Terus Mungkin gua lu kesananya pas weekend kali. Enggak ya? mungkin kali ya, gue lupa. Biasanya kalau weekend, Kalau weekend- di tempat yang kayak gitu pasti Iya. ramai. Tapi Apalagi ini- Sinchon Iya. ya. Tapi ini fenomena yang unik menurut gue yang baru datang dari Jakarta di saat kafe-kafe di Jakarta itu orang pada ngobrol, chill dan lain-lain. Tapi di Korea khususnya di Sinchon itu di kafe ternyata pada belajar dan bahkan juga ada kafe khusus belajar ya di Bener. Korea tuh. Dan sebenarnya di Korea tuh juga zaman anak-anak kuliahan itu belajarnya di kafe kayak gitu. Tadi mungkin katanya anak-anak pinter yang aku pernah denger ya. Kalau Anak-anak pinter. Iya, yang sekolahnya bagus-bagus gitu kan. Kalau di rumah tuh dia kurang konsen katanya. Oh gitu. Heeh. Tapi di kafe bukannya berisik ya? Nah, makanya mereka itu ada yang dari awal udah bayar di itu kan study cafe ya di Korea bilangnya ya. Iya, Kalau iya. study cafe itu bener-bener emang untuk belajar aja. Tapi katanya kalau kita kan suasananya terlalu strict kayak gitu kan, nggak boleh ngobrol sama sekali gitu. Jadi mereka yang suka belajar di kafe itu mencari kafe yang nggak terlalu rame dan sepi kayak gitu. Iya benar. Jadi itu kayak misinya mereka.
Jadi mereka saling ngomong deh, itu di Sinchon yang cafe itu loh, enak untuk belajar kayak gitu. Saling ngasih tahu ya sama mahasiswa. Ada chargernya juga nih ya. Gitu. Iya, lengkap lah. Ada Wifi-nya wifi-nya kenceng. Benar. Itu yang paling penting sih wifi sih ya. Wifi terus tempat ngecas, terus tempatnya enak untuk belajar katanya gitu. Ada Iya. vibe-nya sendiri, enak untuk belajar kayak gitu. Karena wifi dan colokan itu sudah menjadi kebutuhan pokok di era saat ini. Jadi emang berbeda ya. Kalau di Indonesia kan lebih kayak untuk ngobrol sama teman. Iya. Kalau di Korea ngobrol sama teman juga ada. Betul. Ada yang untuk nyari makannya, nyari dessertnya juga ada. Iya. Ada yang nyari suasananya juga ada. Betul. Dan ada yang tadi seperti untuk sendirian. Jadi benar-benar tempatnya tuh untuk sendiri kayak gitu. Iya. Tapi kadang ini juga suka jadi apa ya? Omongan Jadi ya. omongan juga karena bagi pihak yang punya kafe, mereka kan nggak suka juga kalau misalnya dari pagi sampai malam Wah, itu juga kebangetan seharian sih. Iya. belajar di situ. Rugi beli dong yang mie. Nah, punya- ya ini juga punya. jadi bahan omongan juga sih sebenarnya. Dan sebenarnya apalagi di Korea kan budaya satu orang satu menu kayak gitu kan. Kan untuk untuk cuannya ya intinya ya. Untuk cuannya ya. Kan kalau di Indonesia emang nggak ada ya budaya seperti itu. Dan di Korea kan emang ada budaya seperti itu. Tapi dia juga mentaatin kan anggapannya. Satu menu, satu itu. Tapi dia Satu orang. duduknya 7 jam. 7 kayak jam gitu. seharian dari pagi sampai malam pakai listrik juga. Bener, makanya gue kaget gue apakah karena gue lagi mainnya di area kampus ya, jadi semua pada belajar kan, gue juga jadi nggak enak. Bahkan dia sampai ada tuh satu table gue lihat dia tutornya langsung gitu sih, kayak gurunya gitu, kayak les private diajarin kayak rumus matematika gitu. Bener, Wah, bener, keren bener. banget nih gitu ya, jadi di kafe sambil belajar. Ada yang bener-bener ada yang bawa gurunya juga kok. Iya benar. Balik lagi masih di Kohai, kita lagi di segmen Soulgram. Soulgram part 2. Yes. Ya, kita mau bahas apa lagi nih di Sinchon? Nah, sekarang kita mau bahas rekomendasi makanan sama kafe-kafe di sana. Oke. Jadi sebenarnya karena Sinchon ini tempatnya tuh kayak luas banget kan. Dan tempat makan sama kafe-kafe ini kayak mencar semua. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video itu banyak rumah makan, rumah minum, kafe kayak gitu sih sebenarnya. Dan sebenarnya tadi juga ada rumah makan yang terkenal di sana yang di video pertama, walaupun aku nggak masuk ya, nggak makan di sana. Ada kayak rumah udon yang terkenal, terus juga kafe-kafe, tadi seperti study cafe yang cocok untuk study cafe lah anggapannya. Itu juga banyak kayak gitu. Dan sebenarnya di Sinchon juga banyak rumah-rumah makan Cina deh, seperti malatang dan sate kambing ya kalau sate kambing. Sate kambing, betul. Iya, Domba, sate domba. Sate domba. Beda, sama-sama Sate yang domba. waktu itu pernah dibahas juga nggak ya? Betul, Jalan betul, sate betul. domba. Itu Yang di jalannya. Konkuk ya? Kalau Konkuk bener-bener jalan sate domba. Jalan sate domba. Jalan sate domba. Jalan sate domba. Sate domba. Kalau yang di sini ada ya masih terkenal gitu lah. Ya. Jadi rumah makan kayak Cina-Cina tuh banyak kayak Hong Kong, Cina kayak gitu. Oh. Menarik sekali. Jadi emang bisa dibilang orang karena banyak siswa internasional ya. Jadi rumah-rumah makan seperti Iya itu juga sih. cukup banyak. Tuh. Dan karena Sinchon ini udah tempatnya yang lama banget, banyak kafe-kafe yang agak terkenal dari lama lah anggapannya. Misalnya kafe bingsu yang super kuno deh. Oh. Bukan yang seperti Sulbing ya. Kalau Sulbing kan bisa dibilang Franchise ya. modern ya. Modern, Jadi, Gimana tuh bingsu yang super kuno? nah, jadi kalau teman-teman tahu dulu di Korea tuh bingsu kan sebenarnya makanan dessert dari tahun lama banget lah, dari zamannya orang tua gua ya anggapannya ya. Dulu tuh cuma kayak es serut dikasih kacang merah sama biasanya di Korea namanya injolmi ya. Injolmi itu seperti rice cake rice cake, ya. Rice cake Korea kayak gitu. Itu doang udah selesai kayak gitu. Kalau sekarang kan ada coklat, ada Tambahin ini, waffle, topping es ini, krim. ya benar-benar. Sekarang banyak ini ya, perpaduan Mango modern. lah, melon. Sekarang udah kayak mengikuti zaman lah, udah kayak bingsu tuh modern banget Modern kayak banget. gitu. Tapi karena Sinchon ini mungkin udah terkenal dari dulu, karena Yonsei juga udah ada dari dulu. Jadi banyak rumah-rumah yang Klasik. klasik kayak gitu lah. Dan Rumah-rumah masih kuno. jualan itu bingsu kuno itu. Bener. Oh. Dan apalagi rumah makannya juga banyak yang kuno kayak gitu. Oke. Jadi aku bakal liatin sambil liatin videonya, aku makan apa aja kayak gitu. Sik, mamam. Saatnya mamam. Nah, jadi ini pertama ada rumah pasta ya. Jadi ini rumahnya tuh harganya tuh friendly banget. Ah, murah banget ya. Jadi di Korea kan pasta tuh mahal banget ya. Kalau ini benar-benar friendly dan kualitasnya oke banget lah. Mungkin karena daerah anak kuliah harus ramah di dompet kan. Bener. Jadi ini Masuk kan bener-bener- nggak punya uang ya. Dan dia tuh kayak pastanya tuh bikin sendiri.
bukan yang beli. Ih, enak banget. Itu truffle ya? Bener ini truffle. Wow, nyam nyam nyam. Ini pakai truffle cuma 15.000 kayaknya. Wow. Biasanya kalau pakai truffle nolnya tambah satu lagi biasanya. Iya, ya. iya. 150.000. Wow, janganlah. Tapi biasanya rata-rata di sini cuma 8.500 won. Iya, tadi kayak murah gitu. banget gue lihat. Murah banget. Dan ada Gue pernah makan di sini. Nah, ini Gosame. juga rumah yang Ini terkenal banget. Iya, ini terkenal di banget. Sinchon. Apalagi kalangan orang-orang Indonesia. Teman gue soalnya tahu ini. Katanya viral di TikTok gitu. Karena aku juga Tapi emang pas enak, gue kesini- suka banget ikan makarel. Oh, itu ada foto Abdi nggak di situ? Coba ada, kita ada, cari. ada tuh pojok kanan Masih tuh. hitam putih gitu. Isi hitam putih. Iya, ini enak banget soalnya. Dan ini emang rumah terkenal banget ya. Apalagi seperti yang Abdi bilang, aku kesini juga lihat banyak orang Indonesianya. Betul. Indonesia dan Malaysia. Benar. Oh gitu. Dan apalagi kan sebenarnya ini makannya bisa dibilang halal ya. Betul. Oh, itu gitu. juga. Karena ikan, walaupun nggak ada label halalnya, Betul. tapi kan masih ikan, cumi, kayak Pokoknya gitu. dia nggak jual pork lah. Nah, Ikan cumi. Dan ini tuh bancannya tuh gue suka ada bancannya kayak teri Medan gitu, enak banget. Dan itu bisa. jokal ya. Apa sih namanya? Iya, kayak teri Medan gitu lah, ikan kecil itu enak banget. Guys, kalian harus coba kesini guys. Recommended. Jadi di sini emang bancannya nggak sampai banyak banget, tapi tuh enak-enak bancannya. Oh, itu dia Yang cumi goreng, ikannya. cumi bakarnya tuh juga enak. Cuminya. Cumi asam manis ya itu ya? Enggak lah, cumi bumbu Cumi Korea. bumbu Korea Nah, ya. di Korea tuh bilangnya bulmat ya, rasa api bilangnya ya, di Korea. Iya. Bakar-bakar. Bener-bener itu enak nih. Kalian Dan harus coba. Nanti juga bakal bahas lagi ya tentang rumah makannya yang tadi. Dan ini Oke. juga bingsunya yang udah ada dari tahun dulu deh katanya ya. Dan ini bingsunya juga simple banget kayak gitu. Aku beli yang rasa coklat, tapi seperti yang tadi Tuh, aku dia mah bilang. modern mulutnya, nggak mau beli yang klasik. Jadi kalau teman-teman lihat tuh sebenarnya aku beli yang coklat, tapi yang rasa biasa juga ada. Nah, jadi Original. kan original. Jadi kan seperti yang teman-teman bilang kan ada toppingnya kan. Toppingnya cuma kacang merah sama tok rice cake Korea gitu doang kayak gitu. Dan karena itu rumah tuh rame banget ya, aku sampai bingung. Rame banget. Rame. Rame pol. Karena aku kan pecinta bingsu nih ya. Jadi kayak harus nyobain deh kayak membara lah. Ini Iya. sana apa sih dari orang luar, orang Korea sampai antri rumah bingsunya Oh, itu. gitu. Gitu. Tapi di mulutku ya, di mulutku tuh ya B aja. B aja. Ah, gitu. berarti coret-coret. Tapi mungkin Ya mungkin untuk lidah orang lain juga Iya. enak kan. Sama tiap orang solbing punya enakan selera mana? beda-beda. sama sulbing. Tapi mungkin kalau sama sulbing, karena sulbing itu modern ya, mungkin aku lebih suka sulbing kayak gitu. Oh, baiklah. Tapi Berarti karena pindah aku sulbing. sebagai pecinta bingsu ya, karena aku ada rumah-rumah bingsu yang aku lebih suka kayak gitu. Jadi ya menurutku aku tuh biasa aja. Biasa aja. Tapi mungkin gini deh, bingsu kalau di Korea tuh biasanya tuh harganya lebih dari 15.000. Betul. Satu bingsu. Ya sulbing juga termasuk ya. Tadi harganya mahal banget. Tapi kalau di sini tuh cuma 10.000 ke bawah biasanya. Oh, murah ya. Atau 10.000 aja gitu. Tadi bisa Namanya apa ya dibilang, tadi ya? Duh, lupa nih Lupa tiba-tiba. Ntar ya kita catat ya. Ya, cari aja bingsu di Sinchon. Tadi kalau teman-teman lihat di videonya ada namanya kok. Oke. Sorry ya, aku tiba-tiba lupa nih. Jadi sampai sebelum masuk lagi Ya, emang ngingetin. itulah tanda-tanda penuaan Ya, gini lah. bener ya. Dia paling muda. Memorinya udah penuh nih di otak ya. Iya, terlalu banyak pikiran emang kayak gitu. Iya. Homilpat kalau nggak salah namanya. Homilpat. Eh. Oh iya, tadi gue baca. Iya kan, iya kan, Homil, ya. ada homil-homilnya. Tiba-tiba lupa nih. Homilpat. Homilpat. Oke. Kan ini lebih kayak rumah bingsu yang bisa dibilang porsinya nggak sampai gede banget. Soalnya susah nyari bingsu yang untuk sendiri anggapannya. Jadi Porsi sharing. seorang ya. Biasanya kalau di Korea tuh bingsu tuh untuk 2-3 orang. Bener-bener. Tapi kalau itu ya bisa dibilang cukup kecil lah. Cukup kecil tapi isinya cukup banyak. Tapi ya harganya murah kayak gitu. Tadi mungkin karena itu ya. dia Karena tuh itu rame, ya. Dan rasanya juga simple-simple kayak gitu. Simple. Heeh. Tadi Baiklah. gue mau nanya yang si pasta itu, warung pasta itu yang masak bener orang Itali. Enggak, Oh, orang enggak. Korea tapi dia yang chef, bener-bener chef kayak gitu. Chef ya. Jadi dia tuh pastanya tuh bikin sendiri. Oke. Bukan yang beli Bukan gitu. yang beli ya. Dan bahkan teman-teman bisa beli pastanya aja kayak gitu. Pasta buatan dia. Buatan dia dan harganya tuh murah banget. Frozen pasta gitu kah? Enggak frozen. Jadi teman-teman, aku juga beli ya. Oh. Aku juga beli Buat tapi dimasak di rumah kan maksudnya? bener, tinggal direbus gitu kan. Aku beli tapi nggak bisa dimakan. Hah? Udah Kenapa? basi, padahal baru 3 hari gitu. Oh, karena Si ini pastanya ya udah fresh basi. ya. Fresh banget kayak fresh gitu. banget.
nggak ada bahan pengawet ya mungkin ya. iya, Jadi iya. aku Bagus dong. Iya, makan enak. Waduh, bisa makan di rumah nih. Kok ada Beli. jamur-jamurnya gitu. Iya, kok warnanya ada truffle-nya nih Warnanya warnanya berubah. ya gitu. Oh, iya, tapi itu nggak perlu pakai jamur lagi. Iya, Udah ada jamur jamur itu aja sendiri. Include ya Dina ya. Include. Heeh. Menurut lo gimana? Mushroom pasta gitu Dengan ya. harga yang murah, rasanya gimana? Worth it banget menurutku. Nah, yang ini baru dicatat ya. Dan karena kalau teman-teman beli pastanya doang itu harganya cuma 1.000 won. Dan di sana juga dijual pasta yang simple banget ya, yang cuma mie sama pasta apa gitu yang cuma oil aja itu cuma 3.000 won yang dijual di sana. Murah Kalau yang banget. ada bumbu baru agak mahal. Dia jual ini nggak aglio olio? Jual-jual. Wah, gue paling suka tuh aglio olio plus extra garlic. Wah, itu enak banget guys. Kalian harus coba. Plus kalau ada tuna biasanya ditaruh tuna dikit tuh. Tapi kalau apalagi yang seperti Abdi yang emang cuma suka aglio olio, maksudnya bukan yang pasta-pasta creamy-creamy. zaman sekarang yang isinya bacon yang gedenya segini Iya. atau isi tuna, isi salmon yang gedenya segini, bukan yang gitu ya, yang lebih ke rasa aslinya gitu. Cocok banget ke sana. Iya. Yes. Apa nama tempatnya? Isengmyeon pasta ya. Isengmyeon. Isengmyeon ya. Isengmyeon pasta di Sinchon. Tadi kalau teman-teman yang misalnya, tapi mungkin kalau teman-temannya tinggal di Indonesia, bisa aja nggak terlalu rekomendasi tempat ini karena kan sebenarnya di Indonesia sendiri banyak rumah pasta dan harganya terjangkau gitu Iya. kan. Iya sih. Tapi kalau di Korea kan kalau mau makan pasta satu 15.000, 17.000 won. Jadi harganya kayak kurang pas lah anggapannya. Terlalu mahal lah gitu. Mahal, bener. Tapi kalau Jadi- teman-teman yang ingin makan pasta dengan harga yang terjangkau, yang tadi di Sinchon sangat disarankan. Tapi kalau menurut gue sih mending ke yang makan ikan tadi ya. Benar. Lebih Korea soalnya. Itu benar-benar Korean food ya. Betul, Heeh. gue suka banget. Si Gosame itu. Jadi sebenarnya aku juga ke sana untuk syuting ya sebenarnya, untuk nyari yang cocok sama Sinchon apa ya kayak gitu kan. Tapi nyobain rumah makan itu kayak worth it banget menurutku. Banget. Dan apalagi sebenarnya rumah makan Korea ini yang terkenal enak gitu ya emang ada, tapi di Seoul juga rumahnya kayak terlalu kumuh atau jauh banget kayak gitu kan. Karena kan benar-benar seperti anggapannya kalau di Indonesia mau makan Indonesia asli kan biasanya gerobak kayak gitu kan anggapannya ya sama aja lah kayak gitu. Iya. Tapi yang ini benar-benar di Sinchon dan rumahnya juga oke banget lah anggapannya. Harganya juga nggak begitu mahal. Ya standar Standar. lah ya 12.000 won sekitar segituan. By the way, ini kita Tergantung ngomong menunya. harganya dengan mata uang won ya. Benar. Soalnya ada yang komen murah banget DJ 15.000 won bukan 15.000 rupiah ya guys ya. Kalian convert sendiri lah ke rupiah kali 12 rupiah. Iya. Benar, ya bisa dibilang tambah 160 Tambah 01. 01 lah kalau Ya, 150.000 rupiah. Benar. Tapi ini di Korea udah termasuk oke ya harganya ya. Iya, Emang jangan kalau di dibandingkan Indonesia- dengan rupiah. Iya. Jadi kalau di Indonesia mungkin makan 150.000 rupiah itu kan udah kayak di Fancy mall, banget. Mewah-mewah. Di ya tempat yang oke banget lah gitu ya. Iya. Tapi kalau di Korea harga segini ya masih standar kayak gitu lah anggapannya ya. Ingat 1 rupiah 1 won 12 rupiah ya, kalian kali aja tuh. Benar. Tapi emang standarnya segitu ya di Korea ya. Iya, Biar udah nggak segitu. kaget. Jadi kalau Ya, teman-teman jangan yang dirupiahkan sih ya kalau menurut gue Iya karena akan sih. terlihat mahal, tapi emang udah di Korea udah kayak gitu. Kayak Itu tergolong gitu. murah untuk versi Korea. benar, udah termasuk oke banget lah kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman yang misalnya liburan ke Korea nih, tadi yang Gosami ya. Gosame. Oh, bacanya Gosami. Tulisannya Gosame. Gosame ya. Iya. Tulisannya sih Oh Gosame. iya, jadi Gosame ya. Nggak tahu bacanya tuh. Iya. Itu sangat disarankan sih karena emang bener-bener Korean food. Korean Dan kapan food. lagi makan Korean food yang bener-bener kayak Korea gitu kan. Dan Iya. cocok untuk lidah orang Indonesia, gue sih approve. Soalnya kalau di Jakarta nih misalnya ada Iya. Korean food itu rumahnya bukan yang kayak gitu. Ah. Lebih ke BBQ kayak gitu kan biasanya Yes. bakar-bakar kayak Yes. gitu. Rasanya udah beda lah anggapannya. Wah, seru banget ya jalan-jalan di Sinchon. Jadi udah. lapar ya. Sama sumpah, gue suka banget soalnya si Gosame Iya. ini. Makanya gitu. karena lapar jadi otaknya kurang jalan gitu. Iya. Gue sih Namanya pengen lupa nyobain semua yang pasta gitu. sih gue. Sama gue juga pasta. Murah soalnya. Jadi sebenarnya gini, Gosame dan bingsu. aku juga pas ke Sinchon cari makan apa langsung tertarik sama yang pasta. Tapi kan karena aku nyari yang lebih ke Korean food kan. Iya. Karena kan teman-teman pasti tertariknya sama Korean food Iya kan. sih. Jadi aku nyoba yang di Gosame itu dan ternyata tuh dia tuh enak banget. Oke, Berarti Itu. cocok untuk co-hires ya. Yang Yes. mau sini dicatat ya, Bener. silahkan ya. Ya, terima kasih DJ Jisup sudah mengajak kita jalan-jalan di Sinchon ya, keren banget. Dan kita ketemu lagi
Minggu Minggu depan. depan. Minggu depan. Ya. Benar. Dadah. Dadah.